dari grup kelompok 6. Di sini perkenalkan, nama saya Mufidah Sania Ardiani dari absen 24. Saya mengantarkan Mas Gita dari nomor absen 25. Saya Nasya Dara Karina dari nomor absen 32. Saya Dimas Putra Wiyadi dari absen 14. Saya Christian Lina Purba dari absen 9. Saya Raisaul dari absen 34. Jadi kami di kelompok 6 menggunakan kaleng dari cap panda yang ekstra cincau 25%. Nah, yang pertama kita akan mengukur panjang tali 2 kaleng. Jadi yang pertama, siapkan 2 bahan. Bahan yang pertama adalah benang kasur. Bahan yang kedua adalah 2 kaleng cincau cap panda. Untuk langkah yang pertama, taruh 2 kaleng dan sejajarkan. Langkah yang ketiga, lilitkan benang kasur ke bagian atas kaleng. Langkah yang keempat, gunting benang kasur apabila sudah mengelilingi seluruh permukaan kaleng bagian atas. Nah, setelah kita melilitkan benang di atas permukaan kaleng, kita mendapatkan panjang tali aslinya yaitu 30,5 cm. Nah, kira-kira sama gak ya panjang tali asli kita sama panjang tali yang kita ukur pakai rumus? Nah, di sini ada proyeksi dari 2 kalengnya itu tersendiri. Yang pertama, panjang dari titik pusat lingkaran pertama dengan lingkaran kedua berjarak 6,6 cm dan diameternya 5,5 cm. Bertambah 1,1 cm karena kaleng kita terdapat jarak atau gap di antara kaleng. Nah, kemudian gimana sih cara kita menghitung panjang talinya? Nah, rumusnya yaitu 2 dikali panjang AB ditambah 2,5 kali lingkaran, yaitu 2 dikali 6,6 ditambah Pi dikali D, yaitu 2 dikali 6,6 itu 13,2 cm ditambah 3,14 dikali 5,5 cm yaitu 17,27. Jika dijumlah menjadi 30,47 atau dibulatkan menjadi 30,5. Nah, dapat kita simpulkan bahwa panjang tali asli kita sama dengan panjang tali yang kita hitung menggunakan rumus, yaitu 30,5 cm. Nah, selanjutnya kita akan mengukur panjang tali 3 kaleng. Nah, selanjutnya menghitung tali menggunakan 3 kaleng. Yang pertama, siapkan benang dan susunlah 3 kaleng menjadi bentuk seperti segitiga. Jika sudah, lilitkan benang pada atas permukaan kaleng atau tutup kaleng. Jika benang sudah mengelilingi atas atau tutup kaleng, guntinglah pada bagian benang yang memang sudah mengelilingi kaleng tersebut. Nah, setelah kita lilitkan tadi, kita dapat panjang tali aslinya nih, yaitu 37 cm. Nah, kira-kira sama nggak ya panjang tali asli kita sama panjang tali yang kita hitung menggunakan rumus? Nah, kemudian di sini ada proyeksi dan cara menghitung panjang tali dari 3 kaleng. Nah, di dalam proyeksi terdapat 3 kaleng yang disusun menjadi seperti segitiga. Dan apabila titik pusat lingkaran dihubungkan antara ketiganya akan membentuk segitiga. Nah, di dalam segitiga tersebut terdapat 6 jari-jari atau 3 diameter yang berhubungan. Nah, apabila tali dililitkan hanya sepertiga dari keliling lingkaran yang menempel pada tali. Hingga dapat dihitung menggunakan rumus yaitu 3 dikali diameter ditambah sepertiga dikali 3 keliling lingkaran. Nah, ditambah 3 dikali 1,1 cm ditambah 3 dikali 1,1 cm karena antara kaleng terdapat gap. Nah, karena udah tahu rumusnya, kita tinggal masukin angkanya. Yaitu yang pertama 3 dikali diameternya yaitu 5,5 cm. Kemudian kali lingkaran itu 2 pi r atau 2 dikali pi dikali r. Yang pertama 2 dikali pi-nya itu 3,14 dikali 2,75 cm yaitu jari-jarinya. Dan ditambah 3,3 cm. 3 dikali 5,5 yaitu 16,5 ditambah 17,27 ditambah 3,3. Nah, hasilnya yaitu 37,07 cm. Dan apabila dibulatkan menjadi 30 cm, maka panjang tali asli dengan panjang tali menghitung menggunakan rumus hasilnya sama. Nah, selanjutnya kita akan mengukur panjang tali 4 kaleng. Ikat benang kasur bola 4 kaleng cap panda. Lalu selanjutnya menghitung panjang tali pada 4 kaleng. Lalu susun kaleng menjadi seperti persegi. Lilitkan benang pada bagian atas permukaan kaleng.
Jika keempat kaleng tersebut sudah dililitkan pada benang tersebut, lalu potong bagian yang sudah pas untuk dipotong. Nah, setelah kita lilitkan benang tadi, kita dapat panjang tali aslinya yaitu 43,5 cm. Kira-kira sama nggak ya sama panjang tali jika kita hitung menggunakan rumus? Nah, di sini ada proyeksi dan cara menghitung menggunakan rumus pada panjang tali. Nah, di sini apabila 4 kaleng dihubungkan atau disejarkan akan membentuk seperti persegi. Dan di dalam persegi itu terdapat 4 diameter yang saling berhubungan. Dan hanya 1/4 dari keliling lingkaran yang menempel pada tali yang dililitkan. Maka rumusnya menjadi 4 dikali diameter ditambah 4 dikali 1/4 keliling lingkaran ditambah 4 dikali 1,1 cm dikarenakan adanya gap 1,1 cm di antara kaleng. Dan kita masukkan angkanya ke rumus yaitu 4 dikali 5,5 cm ditambah 2 dikali 3,14 dikali 2,75 cm ditambah 4,4 cm yaitu 22 cm ditambah 17,27 ditambah 4,4 cm menjadi 43,67 cm. Nah, kesimpulannya, panjang tali asli dengan panjang tali menghitung menggunakan rumus hanya berbeda 0,17 cm. Nah, selanjutnya kita akan menghitung panjang tali pada 5 kaleng. Oke, pertama-tama kita akan menghitung panjang tali 5 kaleng. Kumpulkan 5 kaleng tersebut, lalu lilitkanlah tali di atas permukaan kelima kaleng tersebut. Lalu guntinglah tali benang apabila tali benang tersebut. Nah, setelah kita lihatkan benang tadi, kita mendapatkan panjang tali aslinya nih, yaitu 50 cm. Kira-kira sama nggak ya panjang tali asli sama panjang tali yang kita hitung menggunakan rumus? Nah, di sini ada proyeksi dari 5 kaleng dan cara menghitung atau perhitungan dari panjang tali di 5 kaleng. Di mana persegi dan segitiganya itu saling berhubungan sehingga terdapat 5 diameter di proyeksi tersebut. Nah, kemudian cara menghitungnya yaitu 5 dikali diameter ditambah 1/5 dikali 5 keliling lingkaran ditambah 5 dikali 1,5 cm karena ada gap di antara kaleng. Kemudian tinggal masukin angkanya ke rumus yaitu 5 dikali 5,5 cm ditambah 2 dikali 3,14 dikali 2,75 cm ditambah 5,5 cm yaitu 27,5 cm ditambah 17,27 cm ditambah 5,5 cm menjadi 50,27 cm yang apabila dibulatkan menjadi 50 cm. Di sini kesimpulannya panjang tali asli dengan panjang tali penghitung menggunakan rumus adalah sama. Selanjutnya, kita akan menghitung panjang tali dari 6 kaleng. Lalu kami akan memproyeksikan 6 kaleng menggunakan tali kasur. Lalu lilitkan tali kasur tersebut di atas 6 kaleng yang sudah disusun. Jika tali kasur sudah bertemu dengan tali kasur yang lainnya, maka digunting. Nah, setelah kita lihatkan benang dengan 6 kaleng tadi, didapatkan panjang tali aslinya yaitu 57 cm. Di sini penggarisnya itu yang kedua patah dan berhenti di 27 cm ya. Jadi 30 ditambah 27 sama dengan 57 cm. Nah, kemudian lanjut di sini ada proyeksi dari 6 kaleng dengan cara menghitung menggunakan rumus. Dan ketika 6 kaleng disusun akan membentuk seperti segitiga dengan pola 3, 2, 1. Nah, selanjutnya di dalam proyeksi itu apabila titik pusat lingkaran dijadikan satu atau digabung akan membentuk segitiga. Seperti yang ada di proyeksi, di dalam segitiga tersebut terdapat 6 diameter. Nah, segitiga yang di tengah itu nggak dihitung ya, karena tali hanya mengelilingi bagian luar lingkaran atau kaleng. Nah, selanjutnya rumusnya yaitu 6 dikali diameter ditambah keliling lingkaran ditambah 6 dikali 1,1 cm dikali 1,1 cm karena terdapat jarak atau gap di antara lingkarannya atau kalengnya. Dan kita tinggal masukkan angkanya ke rumus yaitu 6 dikali 5,5 cm ditambah 2 dikali 3,14 dikali 2,75 cm ditambah 6,6 cm
yaitu 33 cm ditambah 17,27 cm ditambah 6,6 cm menjadi 56,87 cm yang apabila dibulatkan menjadi 57 cm yang dimana sama dengan panjang tali asli. Jadi kesimpulannya, panjang tali asli dengan panjang tali menghitung menggunakan rumus memiliki panjang yang sama.